Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air, umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut di berbagai negara di dunia memiliki dan mengoperasikan kapal selam, sekalipun jumlah dan populasinya masing-masing negara berbeda-beda. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk mempelajari ilmu pengetahuan bawah laut dan digunakan untuk bertugas di kedalaman yang tidak sesuai untuk penyelam manusia pada umumnya. Saat ini produksi kapal selam termasuk salah satu industri yang sangat kompetitif. Diketahui bahwa di negara-negara wilayah Asia Pasifik banyak yang memiliki galangan kapal selam diantaranya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara yang memproduksi membuat kapal selam. Berikut daftar negara-negara yang membuat kapal selam sendiri. Jepang. Selain Korea Selatan, negara Pasifik yang berhasil membuat kapal selam canggih yaitu Jepang. Saat ini Jepang berhasil mengembangkan kapal selam canggih bernama Soryu. Kapal selam Soryu merupakan kapal selam milik Jepang yang pertama kali ditugaskan dalam dinas militer pada tahun 2009. Tidak seperti kapal lainnya, kapal selam kelas Soryu ini menggunakan tenaga penggerak diesel listrik dan juga dilengkapi dengan sistem propulsi independen udara yang memungkinkan kapal selam tersebut untuk tetap terendam dalam waktu yang lama tanpa harus naik ke permukaan untuk mengisi baterai. Daya tahan terendam dalam air bisa meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan penggunaan kapal selam tersebut. Jepang adalah satu-satunya negara yang menggunakan kapal selam jenis Soryu untuk operasi pantai dan patroli. Sistem bebas udara dari kelas Soryu ini meningkatkan kemampuan kekuatan dan operasional kapal-kapal selam yang dimiliki oleh negara tersebut. Namun, kapal selam ini tidak memiliki jangkauan dan daya tahan dari kapal selam yang memiliki serangan bertenaga nuklir. Kapal selam kelas Soryu memiliki desain hidrodinamik dan dilengkapi dengan lapisan anekoik. Kapal selam ini memiliki senjata torpedo kaliber 533 mm sebanyak 30 buah dan dilengkapi juga dengan rudal harpun. Inggris. Diketahui bahwa Inggris merupakan negara yang berhasil membuat kapal selam berteknologi canggih. Kapal selam canggih tersebut diberi nama Astute oleh pihak kerajaan Inggris. Astute adalah kapal selam serangan bertenaga nuklir pertama yang ditugaskan untuk Angkatan Laut Kerajaan pada tahun 2010. Sejauh ini setidaknya ada 3 kapal selam yang melayani Dinas Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Astute dibangun oleh perusahaan BAE System Maritime and Barrow dan setidaknya ada 7 kapal selam yang dibuatnya. Kapal selam Astute ini dilengkapi dengan 6 tabung torpedo berkaliber 533 mm dan kapal selam ini juga digunakan untuk meluncurkan torpedo Spearfish, rudal anti kapal sub Harpoon, dan rudal jelajah Tomahawk. Diketahui bahwa rudal jelajah serangan Tomahawk memiliki jangkauan 1.700 km dan dapat menargetkan kapal musuh serta target darat. India. Saat ini India adalah negara yang memiliki armada angkatan laut yang cukup kuat, khususnya dalam bidang kapal selam. Salah satu kapal selam yang dimiliki oleh India adalah INS Kalvari. Kapal selam canggih buatan India ini mulai diproduksi pada tahun 2017. Diketahui bahwa kapal selam bermesin diesel listrik ini memiliki bobot sekitar 1.565 ton dan dilengkapi dengan fitur siluman serta teknologi futuristik yang membuatnya sulit terdeteksi oleh kapal selam musuh. Agar mudah bermanuver di dalam air, kapal selam ini dirancang dengan teknologi hidrodinamik yang mampu melaju dengan kecepatan 20 knot dan dilengkapi dengan rudal SM-39X soket serta torpedo yang dapat dipergunakan baik di permukaan maupun di bawah laut. Hal inilah yang membuat kapal selam ini menjadi berbahaya bagi kapal selam atau kapal laut musuh. Sebelum mampu merakit kapal selam sendiri, 13 kapal selam yang selama ini dipergunakan oleh negara tersebut merupakan buatan Rusia. Rusia. Di dunia ini siapa yang tidak kenal dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Rusia? Baru-baru ini raksasa Eropa tersebut baru saja meluncurkan kapal selam yang bernama Belgorod atau dikenal dengan Project 09852 pada tanggal 23 April 2019. Kapal selam tersebut memiliki panjang 215,5 meter dan dilengkapi dengan fasilitas senjata bawah laut paling mematikan di dunia. Kapal selam Belgorod ini dilengkapi oleh 6 torpedo Poseidon yang memiliki hulu ledak nuklir berkekuatan 2 megaton atau setara dengan 2 juta TNT atau lebih dari 130 kali kekuatan bom Hiroshima. Diketahui torpedo sepanjang 24 meter tersebut jika meledak di bawah air bisa memicu tsunami radioaktif dan menciptakan gelombang setinggi 300 kaki atau 91 meter. Kapal selam buatan Rusia ini juga dipersenjatai dengan amunisi konvensional atau nuklir yang memungkinkan kapal selam tersebut untuk menyerang ke berbagai sasaran. Selain untuk keperluan militer, kapal selam ini dipergunakan untuk kegiatan penelitian dan eksplorasi di seluruh samudra.
Prancis bukan hanya handal dalam menciptakan brand fashion dunia, namun juga mampu membuat kapal selam sendiri, dan salah satu kapal selam tercanggih milik negara ini bernama Le Terrible. Kapal selam ini diluncurkan pada Maret 2008 dan resmi masuk ke Angkatan Laut Prancis pada bulan September 2010. Kapal selam Le Terrible ini memiliki panjang 138 meter, lebar 12,5 meter, dan diawaki oleh 111 kru kapal. Diketahui bahwa kapal selam tersebut memiliki rudal balistik yang dapat menghancurkan target dalam seketika. Bukan hanya satu rudal, melainkan ada 18 rudal balistik yang dimiliki kapal selam tersebut. Di antaranya adalah rudal balistik tipe M45 dengan 60 ledak termonuklir. Rudal berkekuatan 150 ton tersebut mampu menjangkau sasaran sejauh 6.000 km. Selain itu, kapal selam Le Terrible ini dilengkapi pula dengan rudal Exocet SM39 yang dapat menghancurkan target sejauh 50 km dan torpedo Iken L5 MOD3 yang memiliki jangkauan 9 km. Iran, negara Timur Tengah ini tidak mau kalah soal armada perang, khususnya dalam teknologi kapal selam. Pada 18 Februari 2019, Iran memamerkan kapal selam terbaru dan tercanggih buatannya sendiri di kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran, yang dengan dipimpin oleh Presiden Hassan Rouhani. Kapal selam buatan Iran tersebut bernama Fateh dan merupakan kapal selam kategori semi berat pertama milik Iran yang diklaim mampu menembakkan rudal jelajah ke sasaran sejauh 2.000 km, serta mampu menjangkau pangkalan militer Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain itu, kapal selam yang mempunyai berat 600 ton itu mampu beroperasi di kedalaman 200 meter di bawah laut selama 35 hari non-stop, yang dilengkapi dengan torpedo dan ranjau laut. Kapal selam Fateh ini juga dilengkapi dengan sistem radar canggih yang dapat mengidentifikasi dengan cepat di mana posisi kapal musuh berada. Amerika Serikat. Pada tahun 2017, raksasa alutsista dunia yaitu Amerika Serikat berhasil meluncurkan kapal selam tercanggih untuk mengatasi ancaman bawah laut dari negara-negara adidaya lainnya. Kapal selam tersebut diberi nama USS South Dakota dan menghabiskan biaya produksi sebesar 2,7 miliar dolar atau setara dengan 38,4 triliun rupiah. Kapal selam ini dilengkapi dengan dua senjata utama yaitu misil balistik dan misil jelajah, serta diketahui memiliki sejumlah keunggulan. Di antara keunggulan yang dimiliki oleh kapal selam tersebut adalah unggul dalam pengintaian dan misi penyelamatan, kemampuan meluncurkan torpedo ke kapal lain, dan menyerang dengan cepat hingga di perairan dalam sekalipun. Kapal selam USS South Dakota ini memiliki panjang mencapai 110 meter dan dikatakan sebagai kapal selam paling berteknologi di dunia, sehingga memiliki kemampuan daya tahan, mobilitas, serangan, dan manuver yang sangat mengagumkan. Indonesia. Saat ini pelan tapi pasti, Indonesia sudah bisa membuat kapal selam sendiri. Kapal selam hasil anak bangsa tersebut memiliki kapasitas 45 awak dan dinamai KRI Alugoro 405. Kapal selam tersebut dibuat di galangan kapal milik PT PAL Indonesia Persero yang berada di Surabaya dan menjadi yang pertama diproduksi di Asia Tenggara. Proyek pembuatan kapal selam ini merupakan bagian dari kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan industri alutsista atau alat utama sistem senjata. Untuk pengembangan kapal selam tersebut, PT PAL sebagai BUMN yang ditugasi menerima alih teknologi secara keroyokan membuat kapal selam dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME. Dalam pembuatan kapal selam tersebut, PT PAL memerintahkan 206 teknisi dari Indonesia. Beberapa di antaranya dikirim ke Korea Selatan dalam proyek kapal selam pertama yang dibangun di galangan DSME. Beberapa saat kemudian, setelah pembuatan kapal selam KRI Alugoro 405, Indonesia juga berhasil membuat dua kapal selam lainnya di Korea Selatan, yaitu KRI Arda Dedali 404 dan KRI Nagapasa 403, dan keduanya saat ini sudah dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Diketahui bahwa kapal selam KRI Alugoro 405 memiliki panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot, dan kecepatan maksimal di permukaan 12 knot. KRI Alugoro 405 adalah kapal selam ketiga dari batch pertama yang diproduksi. Kesuksesan PT PAL membuat kapal selam ini jadi tonggak bersejarah bagi Indonesia dalam industri pertahanan, sehingga secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan alutsista impor. Dalam hal ini, PT PAL sebelumnya mendapatkan dukungan tambahan penyertaan modal dari negara sebesar 1,5 triliun rupiah pada tahun 2015. Kapal selam Alugoro ini akan menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbor Acceptance Test atau HAT dan SAT. Kapal selam yang disertai dengan senjata utama torpedo ini rencananya akan diserah terimakan kepada Kementerian Pertahanan untuk digunakan oleh TNI Angkatan Laut pada bulan Desember 2020.